kita kembali lagi di malam judo. Juga ya, suaraku udah getar. Itunya juga. Gak apa-apa ya. Haleluya. Pada saat malam hari ini saya rindu untuk kita merenungkan firman Tuhan. Ada satu cerita seorang janda. Saya percaya ini cerita ini sudah tidak asing lagi dalam kehidupan kita orang percaya. Seorang janda, dia bernama Dorcas. Bahasa Yunaninya Tabita. Saya akan baca untuk kita semua. Kita buka di Alkitab kita yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-36. Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-36. Saya akan bacakan untuk kita semua. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Puji Tuhan, haleluya. Pada saat malam hari ini saya tidak membahas bagaimana Dorcas ini dibangkitkan oleh Petrus. Tetapi yang kita pada malam hari ini saya akan bahas bagaimana Dorcas ini adalah orang yang baik. Di sini di firman Tuhan katakan di ayat yang ke-36 dikatakan di Yope ada seorang murid, berarti dia pengikut Tuhan ya. Murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tema pas malam hari ini adalah menjadi berkat. Amin. Haleluya. Ada banyak panggilan Tuhan untuk setiap kita orang-orang percaya. Ada panggilan Tuhan menjadi seorang pendeta. Ada panggilan Tuhan menjadi seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan, banyak hamba Tuhan yang dia sekolah Alkitab tapi dia tidak menjadi pendeta. Tetapi ada yang maunya jadi panggilannya worship leader, ada menjadi penginjil, menjadi evangelis gitu ya. Zaman sekarang ya, evangelis gitu. Dan ada juga panggilan di dalam gereja itu mungkin orang ini tidak bisa tidak bisa pimpin pujian, tapi dia bisa berdoa, menjadi pendoa syafaat. Itu panggilan juga. Ada juga yang menjadi seperti Ciwati ya, dia menjadi panggilan menjadi petugas pelayanan meja ya. Semua dalam setiap kehidupan kita mempunyai panggilan-panggilan tersendiri. Yang penting kita melayani Tuhan dengan segenap hati. Amin. Kita buka di dalam Markus pasal yang ke-12. Markus pasal yang ke-12. Markus pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-41 sampai ayatnya yang ke-44. Saya akan bacakan untuk kita semua. Persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Pada saat malam hari ini, jemaat-jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, kita harus belajar untuk bagaimana kita menjadi orang yang memberi, menjadi saluran berkat dimanapun kita berada. Amin. Seperti saya bilang tadi di firman Tuhan tadi di Kisah Para Rasul yang bernama Tabita ini, Dorcas, dia hanya pekerjaannya itu hanya tukang jahit, tapi dia bisa talentanya hanya tukang jahit. Jadi dia mempergunakan talenta dia untuk memberkati janda-janda pada waktu itu. Padahal dia Dorcas ini dia tinggal di kota yang sangat kecil. Kita bersyukur ya, puji Tuhan sekali kita tinggal di kota yang besar. Amin. Walaupun kita tinggal di Tangerang, kita mau kemana pun orang bilang di mana? Jakarta.
Benar nggak? Orang metropolitan. Saya kalau misalnya pulang di Palembang, orang bilang saya bukan orang Jakarta. Bukan orang Tangerang, tapi orang bilang orang Jakarta. Ya kita bersyukur kalau kita itu tinggal di kota yang besar. Amin. Jadi banyak sekali kita untuk bisa memberkati orang. Haleluya. Dengan apa? Dengan talenta yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Seperti dalam Markus pasal yang ke-12 ini ayat 41 sampai 44, di sana ada janda miskin. Dia memberi apa yang ada pada dirinya. Tetapi di sini firman Tuhan katakan, padahal waktu itu banyak orang kaya memberi dengan jumlah yang besar. Tetapi yang Tuhan lihat di sini hanya persembahan daripada seorang janda. Karena dia melakukannya, dia memberinya dengan hatinya. Betapa pentingnya kita melayani memakai hati. Bukan cuma memakai hati ya, kadang-kadang hati baper. Segenap hati kita, amin. Segenap hati kita mau melayani akan Tuhan. Haleluya. Ketika Tuhan mempercayakan kehidupan kita sebagai talenta worship leader, kita menggunakannya itu untuk kemuliaan Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, amin. Walaupun terkadang dalam kita melayani pekerjaan Tuhan tidak ada sedikit rintangan yang membuat kita itu down. Tetapi bagaimana, haleluya, melodi dibawa baju ke atas. Tapi bagaimana kita melakukannya, pekerjaan Tuhan itu kita memberkati orang dan mempermuliakan nama Tuhan, amin. Bukan mempermuliakan diri sendiri. Karena ada orang yang memberi, firman Tuhan mengatakan apa yang tangan kanan beri, tangan kiri jangan tahu, amin. Yang Tuhan maksud adalah jangan kita memberi terus kita menyombongkan diri kita sendiri. Haleluya. Di sini dikatakan di firman Tuhan di sini di Markus tadi, di sana Tuhan melihat bagaimana persembahan ini hanya dua peser, yaitu satu duit. Padahal di sana banyak orang kaya yang memberi yang besar, tetapi yang Tuhan lihat hanya janda ini. Begitu juga yang ayat tadi, kisah para rasul tadi, bagaimana seorang Dorcas ini ketika dia bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang, ketika dia meninggal, banyak orang yang sangat kehilangan dia. Kita melihat di dalam ayat 29, maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa di ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis. Mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Kita melihat ya bagaimana seorang Dorcas ini juga ya. Dia bukan siapa-siapa. Di ayat ke-39 ini dia hanya tukang jahit. Dia menjadi hanya tukang jahit, tapi dengan tukang jahitnya dia ini dia bisa menyalurkan berkat-berkat di orang-orang yang memerlukan. Haleluya. Orang-orang yang memerlukan, orang-orang di sini dikatakan adalah janda-janda pada waktu itu. Nah, bagaimana ia terjun langsung secara nyata untuk menyalurkan kasih Tuhan dalam setiap kehidupan orang-orang yang percaya kepada orang lain dan memberkati apa yang dia miliki dan apa yang ia mampu. Maka dari itu kita belajarlah untuk menjadi seseorang yang blessed to blessing. Amin. Walaupun kita nih, jangan pikir kita melihat nih, wah kasihan nih begini. Karena kebanyakan orang, saya juga pernah begitu. Saya melihat, wah kasihan nih orang ini perlu bantuan gak? Tapi saya nggak mampu gitu. Saya merasa saya nggak mampu. Tapi yang di sini yang kita harus belajar adalah kita jangan hanya wacana, tetapi melakukannya. Amin. Kita harus bisa melakukannya. Karena apapun yang menjadi pemberian kita untuk Tuhan, sedikit banyaknya itu Tuhan akan perhitungkan semuanya. Haleluya. Tuhan tidak melihat bagaimana engkau memberikan kepada Tuhan itu mungkin ini sudah tidak layak kali. Tetapi yang di sini yang Tuhan perlukan adalah bagaimana ketulusan hati kita. Haleluya. Bukan kita memberi untuk pekerjaan Tuhan, untuk memberi sesama kita dan kita berkuar-kuar, saya begini.
Tapi kita melakukannya dengan setulus hati kita. Apa yang tangan kanan beri, tangan kiri tidak usah tahu. Haleluya. Karena ketika kita memberitahunya kepada gembala, gembala akan mendoakan kita dan kita percaya setiap berkat-berkat itu akan datang dalam setiap kehidupan kita. Amin. Dan kita buka di dalam Matius pasal yang ke-25. Matius pasal yang 25 ayatnya yang ke-40. Matius pasal yang ke-25 ayatnya ke-40. Saya akan baca untuk kita semua. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Amin. Kita buka ayat terakhir, 2 Korintus pasal yang ke-9. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, kita sama saja kita memberikan untuk Tuhan. Amin. 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-7 sampai ayat ke-9. Saya akan baca untuk kita semua. Perikopnya adalah memberi dengan sukacita membawa berkat. Dari ayat 6 deh. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Luar biasa Tuhan itu. Tuhan tidak menutup mata ketika kita memberikan apa yang menjadi untuk bisa kita menjadi berkat dalam sesama kita. Amin. Terutama dalam untuk pekerjaan Tuhan. Haleluya. Apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Amin. Mari semua saudara-saudaraku, jemaat-jemaat GPD Eklesia yang ada, mari kita menjadi orang yang mau berbagi berkat dengan sukacita. Karena kita percaya Tuhan akan melihat apa yang kita beri. Dengan segala sesuatu dengan sukacita kita beri, dengan segala sesuatu dengan kita memberinya dengan sukacita, dengan kerelaan hati kita, Tuhan akan memperhitungkan semuanya. Dan firman Tuhan sudah janjikan dalam setiap kehidupan kita, bagaimana kita tidak akan kekurangan. Haleluya. Bagaimana kita tidak akan kekurangan dalam apa yang kita beri dalam pekerjaan Tuhan yang ada dan bersama kita. Melainkan pada malam hari ini kita belajar. Mungkin kemarin-kemarin kita menjadi orang yang pelit. Saya sadar saya juga pelit. Tapi pada malam hari ini, serius, saya pelit orangnya. Saya bukan pelit sih, tapi lebih perhitungan. Tetapi pas malam hari ini kita melihat teguran Tuhan dalam kehidupan kita untuk menjadi orang yang loyal, harus bisa memberi berkat dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Dalam kehidupan kita mengiring akan Tuhan, karena kita tidak akan kekurangan. Tuhan akan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Acara selanjutnya selesai.